kembali dengan info pelajaran pada pertemuan kali ini. Itu akan tentang determinan matriks dan matriks. Ini masih di bab matriks ya, tapi itu tentang determinan dan jadi langsung saja kita langsung masuk matriks. Yang pertama kan tentang determinan. Definisi determinan itu dia sama dengan matriks 2. Misalkan A itu sama dengan A11, A12, A21 dan A22. Maka determinan dari matriks A ini maka determinan dari matriks ini akan menjadi seperti ini dia. Maka determinan matriks A itu akan menjadi A11 dikalikan dengan A22 dikurang A21 dikalikan dengan A12. Nah, jadi dari ilustrasi ini maka dapat kita simpulkan bahwa determinan dari suatu matriks itu diperoleh dengan cara mengalihkan elemen-elemennya kemudian dikurangkan dia. Nah, jadi seperti ini kan, ini awalnya matriksnya itu ada matriks A11, A12, A21 dan A22. Nah, sekarang kita kalikan dulu ini. Yang ini dikalikan dengan ini, yang ini dikalikan dengan ini. Baru hasil dari perkalian A11 dan A22 itu dikurangkan dengan A21 dikalikan dengan A12. Ini merupakan determinan matriks persegi. Langsung saja masuk ke contoh soal. Di sini Ibu punya contoh determinan matriks persegi berorder 2. Yang pertama itu contohnya, tentukan determinan A jika negatif 2, matriks negatif 2, 3, negatif 5, dan negatif 4. Kemudian soal yang nomor 2, tentukan K jika matriks 2, 3, 4, K sama dengan 12. Sini kita jawab dulu untuk yang nomor pertama. Jadi determinan dari matriks negatif 2, 3, negatif 5, dan negatif 4 itu sama dengan, berarti kita kalikan dulu negatif 2 dengan negatif 4. Ini ya. Kemudian dikurangkan, ingat dikurangkan dengan negatif 5 kali 3. Ini ya. Maka akan kita dapatkan negatif 2 dikali negatif 4, karena negatif dikali negatif berarti hasilnya positif, berarti tinggal kita kalikan 2 dengan 4 berarti 8. Negatif 5 dikali 3, negatif dikali positif itu sama dengan, negatif dikali positif itu sama dengan negatif, berarti sini negatif 15, berarti kan gini dia hasilnya negatif 15. Ini kenapa plus? Karena ini negatif ini dikalikan dengan negatif ini, maka dia akan menghasilkan nilai positif. Makanya di sini dia positif. Di 8 tambah 15 itu sama dengan 23. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2. Tentukan K jika matriks 2, 3, 4K itu sama dengan 12. Nah, ini kan matriksnya, matriks 2, 3, 4K sama dengan 12. Seperti biasa kita kalikan dulu ini, karena ini kan materi tentang determinan. 2 dikali K ini kan, kemudian dikurang 4 dikali 3. Ini 4 dikali 3 sama dengan
12. Nah, ini kan sama dengan 12. 2 dikali K itu sama dengan 2K. 4 dikali 3 sama dengan 12. Kurang tetap kan? Kurang 12. Sama dengan 12. 2K sama dengan, berarti 12-nya ini dibawa ke ruas kanan sini. Maka dia akan menjadi, karena ini negatif, dibawa ke ruas kanan menjadi positif. Ditambah 12. Sehingga dia menghasilkan 24. 12 tambah 12 sama dengan 24. Berarti kita turunkan 2K sama dengan 24. Berarti K sama dengan 12. Dari sini K sama dengan 24 dibagi 2-nya ini dia. Dibagi 2-nya ini. Makanya 2-nya ditaruh di sini. Sama dengan ini, sama dengan ini, 12. Maka kita dapatkan hasil dari, kita dapatkan nilai K-nya itu adalah 12. Ini merupakan contoh soal determinan persegi. Selanjutnya kita akan menghitung determinan matriks persegi berordo 3. Yang tadi kan berordo 2. Sekarang kita akan menghitung yang matriks persegi yang berordo 3 dengan metode Sarus. Sekarang kita tentukan determinan matriks persegi ordo 3 berikut dengan metode Sarus. Nah, kita mempunyai matriks A yaitu A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33. Jadi langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah yang pertama itu, tulislah kembali elemen-elemen pada kolom 1 dan 2 di sebelah kanan garis vertikal. Nah, kita tulis, ini kan ini dia ya. Ini matriksnya kan. Sekarang kita tulis itu. Ibu lanjut. Ibu tulis ulang di sini ya. Ini A11, A11, A21, A31. Kemudian ini ada A12, ini ada A13. A32 nih ya, A32, A33. Nah, seperti ini dia. Sama dengan, ini untuk di langkah pertama kan kita disuruh untuk menuliskan kembali elemen-elemen pada kolom 1, berarti kolom 1 kan ini. Dan juga kolom 2, berarti ini dan ini. Kita tuliskan di sebelah kanan garis vertikal, berarti di sini kita tulis ulang kan, ini garis vertikal, berarti kita tulis ulang di sini. Di sini A11, A12, kemudian ini A31,
13 maksudnya. Dan ini kita buat juga kolom 2-nya. Berarti sini ada kolom 2 A 12. Di sini A22. Sini A salah ini ya, ini A21 maksudnya. A21. Sebentar ya. Di sini A21. Di sini A31. Sini A12. Sini A22. Sini A32. Nah, ini langkah yang pertama. Kita disuruh untuk menulis kembali elemen-elemen pada kolom 1 dan kolom 2 di sebelah kanan garis vertikal. Kemudian, cara yang kedua atau langkah yang kedua, kita jumlahkan hasil kali elemen-elemen yang terletak pada dan sejajar diagonal utama. Kemudian dikurangi dengan hasil kali elemen-elemen yang terletak pada dan sejajar diagonal samping. Kita tulis sekarang. Kita tarik garis dari sini, dari A31, ganti pen dulu ya warnanya. Kita tarik garis ini, ini maksud dari langkah 2. Kemudian dari ini, dari A32 sampai dari ini. Nah, itu. Kemudian dari A33 ini ya. Anggap ini garis lurus ya. Kemudian dari A11 dan ini maksud langkah 2 ya. Kemudian ini, wow, nih yang ini garis ini yang di atas ini disebut dengan diagonal samping. Ini diagonal samping, sedangkan yang ini disebut dengan diagonal utama. Ini ibu singkat ya, diagonal samping. Ini diagonal utama. Kan? Nah, maka dari sana kita akan dapatkan seperti ini dia. Sama dengan
A11 dikali A22 dikali A33 tambah A12. Lihat ini ya, A11 kali A22 dikali A33. Nah ini kemudian ditambahkan dengan A12 ini 12 dikali A23 dikali, ibu pakai, biar nggak nulis, ibu pakai ini ya, berarti nah jadi ini dikalikan dulu dia, kuning nggak kelihatan ya, ganti warna biru. Nah berarti kalian kalikan dulu ini, A11 dikalikan A22 dikalikan dengan A33. Kemudian ditambah, ini ditambah seperti ini. Ini lagi kalikan dia yang ini. A12 dikalikan dengan A23 dikalikan dengan A31. Warna biru, pokoknya yang warna biru itu dikalikan ya. Kemudian ditambah, selalu dia ditambah. Tambah A13 jelek sekali garisnya. Ini A13 ibu hapus saja ya nih ya, mungkin kalian bingung juga nanti. Nah, atau gini saja. Nah, ini kan yang ini diagonal samping, yang ini diagonal utama. Nah, berarti dia untuk kalian mengetahui hasilnya nanti, misalkan jika ini berubah menjadi angka, nanti kalian diagonal utamanya itu ditambahkan dia diagonal utama 1 ditambahkan dengan diagonal utama 2 ditambahkan dengan diagonal utama 3. Sedangkan untuk diagonal samping itu nanti dia dikurangkan dia. Jadi diagonal samping 1 dikurangkan dengan diagonal samping 2 dikurangkan dengan diagonal samping 3. Ini kan 3 nih kan diagonal samping. Nah, jadi ini jadi caranya selalu dia dikalikan. Misalkan A11 dikalikan dengan A22 dikalikan dengan A33, kemudian ditambahkan dengan A12 dikalikan dengan A23 dikalikan dengan A31. Kemudian ditambahkan lagi dengan A13 dikalikan dengan A21 dikalikan dengan A32. Dikurangkan dengan, sekarang baru gitu, dikurangkan dengan A31, ini kan diagonal samping, langsung masuk ke diagonal samping. A31, A22, A13. Dikurangkan dengan A32, A33, A11. Dikurangkan dengan A33 dikali A21 dikali A12.
Jadi ini 1 ya. Ibu ganti. Ini DU1, ini DU2, ini DU3. Kemudian ini DS1, ini DS1, ini DS2, ini DS3. Nah, seperti ini dia. Jadi kalian tinggal kalikan dulu yang di DU1-nya, kemudian dijumlahkan dengan DU2-nya, sama juga dikalikan juga dulu DU2-nya. Jadi kalian kalikan dulu, DU1 dikalikan dulu ini semua, DU2 juga dikalikan dulu ini semua, DU3 dikalikan juga ini dulu semua. Baru nanti kalian tambahkan DU1 ditambah DU2 ditambah DU3. Jadi kalian yang ditambahkan itu adalah hasil perkalian dari DU1, DU2, dan DU3. Kemudian dikurangkan dengan hasil perkalian dari DS1, DS2, dan DS3. Nah, ini merupakan determinan matriks persegi ordo 3 dengan metode Sarus. Nah, selanjutnya sini ibu punya inverse matriks persegi ordo 2. Jadi definisi inverse matriks persegi ordo 2 itu adalah jika A adalah matriks persegi ordo 2 dan A inverse adalah, maksudnya di sini A pangkat negatif 1 adalah inverse dari matriks A, maka A dikali A pangkat negatif 1 itu sama dengan A negatif 1 sama dengan matriks sama dengan identitas atau I2. Dengan I2 adalah matriks satuan ordo 2. Kalian masih ingat nggak dengan I2? Ini merupakan atau matriks identitas. Coba lagi diingat-ingat apa itu matriks identitas. Ini contoh soalnya. Sekarang ibu di sini berikan contoh soal. Kalian di sini disuruh untuk meriksa apakah matriks B negatif 1/4, 1/2, 3/4, dan negatif 1 itu merupakan inverse dari matriks A 8, 4, 6, 2. Untuk memeriksa apakah B merupakan inverse dari A, sekarang kalian disuruh menentukan. Yang pertama itu kalian harus tentukan dulu AB. Jadi jika AB sama dengan I2, maka B adalah inverse dari A. Sini kita cari dulu AB-nya dia. Kalian mesti ingat dengan perkalian matriks. Nah, jadi AB itu sama dengan 8, AB-nya A-nya kan 8, 4, 6, 2. Berarti itu dikalikan dengan matriks negatif 1/4, 1/4, 1/2, 3/4, dan negatif 1. Ini dikalikan dia. Ini seperti ini dia kan. Berarti negatif 2 ditambah 3. Nah, ini kemudian 4 dikurang 4, negatif 3/2 ditambah 3/2, 3 dikurang 2 sama dengan 1, 0, 0, 1. Ini jadi ini merupakan matriks identitas. Berarti kan dia benar, dia kan sama dengan I2. Oleh karena itu, di sini AB sama dengan I2, maka jelas B itu adalah inverse dari A, atau dapat juga kita tulis sebagai B sama dengan pangkat negatif 1. Jadi pada kasus ini itu berlaku BA sama dengan I2. Jadi I-nya itu merupakan matriks identitas, di mana matriks identitas itu bentuknya adalah 1, 0, dan 0, 1. Itu merupakan bentuk matriks identitas. Selanjutnya, nah di sini ibu punya rumus inverse matriks berordo 2 dikali 2. Rumus
rumus inverse matriks persegi berordo 2 itu adalah jika A sama dengan A, B, C, D, maka inverse dari matriks A itu ditulis dengan A pangkat negatif 1 adalah A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per determinan A dikali D negatif B negatif C dan A, dengan determinan A tidak sama dengan 0. Jadi di sini ada beberapa sifat inverse matriks, di mana sifatnya tersebut adalah jika A, B, dan AB itu dianggap memiliki matriks inverse, maka akan berlaku sifat AB pangkat negatif 1 itu sama dengan B pangkat negatif 1 dikalikan dengan A pangkat negatif 1. Jika BA pangkat negatif 1 itu sama dengan A pangkat negatif 1 dikali B pangkat negatif 1. Nah, di sini kita perhatikan AB pangkat negatif 1 itu tidak sama dengan BA pangkat negatif 1. Jadi itu tidak sama ya. Jadi ini merupakan anti komunikatif. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, ada matriks singular dan non-singular. Definisi matriks singular dan matriks non-singular. Nah, jadi sebuah matriks persegi A itu dikatakan sebagai matriks singular atau matriks yang tidak memiliki inverse jika determinan dari matriks persegi itu sama dengan 0, atau jika determinan A sama dengan 0, maka A matriks singular. Kalian ingat ini. Kemudian jika determinan A tidak sama dengan 0, maka A merupakan matriks non-singular. Jadi kalian ingat ini. Merupakan definisi matriks singular dan matriks non-singular. Nah, sekarang sini Ibu punya contoh soal untuk inverse matrix. Nah, di sini contoh soalnya itu diketahui matriks A itu sama dengan 1, 2, 4, 3 dan matriks identitasnya itu sama dengan 1, 0, 0, 1. Di sini kalian disuruh untuk mencari bilangan X sehingga matriks A dikurang XI adalah matriks singular. Kalian ingat matriks singular itu apa? Nah, penyelesaiannya sekarang A dikurang XI sama dengan A-nya kan 1, 2, 4, 3. 4, 3 seperti biasa nih, kalikan biasa dia dikurang X dikali matriks identitasnya. Ini kan tetap dia berarti kan, sekarang tinggal kita kalikan ini dengan ini. X dengan matriks identitasnya berarti X dikali 1, X kali 0, 0, kali 0, 0, X dikali 1, X. Berarti kita dapatkan matriks 1, 2, 4, 3 itu dikurang dengan matriks X, 0, 0, X. Berarti A dikurang XI itu sama dengan, kita kurangkan ya seperti biasa, 1 dikurang X, 1 kurang X, kemudian 2 dikurang 0, 2, 4 dikurang 0, 4, 3 dikurang X, 3 dikurang X. Nah, jadi syarat A dikurang X identitas, X dikali I maksudnya ya, X dikali I singular adalah determinan A dikurang XI sama dengan 0. Ini kan syaratnya kalau matriks singular. Syaratnya nah, jadi kita dapatkan determinan 1 dikurang X, 2, 4, 3 dikurang X itu sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke rumus determinan lagi, berarti ini dikalikan ini kan, ini 1 dikurang X dikalikan dengan 3 dikurang X, kemudian dikurangkan dengan 4 dikali 2, kan ini kan, ini, kemudian dikalikan dengan ini, sama dengan 0. Ini seperti biasa, 1 dikali 3 sama dengan 3. Atau kalian bisa ginikan ya. Bisa kan kalian cara mencari ini? Jadi 1 dikali 3 3
dikurang 1 dikali 3, berarti sekarang 1 dikali negatif X, berarti min X. 1 dikali negatif X, berarti kan min X. Kemudian sekarang ini negatif X dikalikan dengan 3, berarti negatif 3X. Kemudian X kali X berarti positif kan? Positif. X kali X berarti kan X kuadrat. Maka kita dapatkan X kuadrat. Nah, jadi kita dapatkan ini dia. Kesini dia hasilnya. Mana ya? Ini sama dengan ini. Maka kita akan dapatkan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Ketika 4 kali 2 kan 8. 8 dikurang ini kan kita dapat 5 dia, sama dengan 0. Gini dia jadinya. Ini kurang 8 tuh ya. Maka kita dapatkan hasilnya ini. Nih. Kemudian dari sini kita buat faktornya dia, pemfaktoran. Kalian masih ingat kan dengan cara pemfaktoran? Jadi ini dibuatkan faktor dia, jadinya X sama dengan 5, X tambah 1 sama dengan 0. X kurang 5 sama dengan 0, atau X tambah 1 itu sama dengan 0. Ini kan berarti X sama dengan 5 dan X sama dengan negatif 1. Kalian cari nanti ini satu-satu nilai X-nya. Kan ada 2X, berarti kan ini kedua, ini X pertama. Ini jadinya X kurang 5 kan ini, X tambah 1 ini punya kan. Jadi kita dapatkan nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 1. Nah, cara pemfaktoran kalian sudah dapatkan di kelas 9, kalau nggak salah ya, di kelas 9. Di sana itu masuk ke fungsi kuadrat. Kalian ingat-ingat materi itu, nanti kalian baru bisa melakukan pemfaktoran. Jadi, sampai di sini saja untuk materi determinan dan inverse matrix. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.